Silahkan teman-teman subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan edukasi seputaran ya kehidupan sehari-hari, otomotif dan lain sebagainya, supaya saya juga bisa berkembang dan berguna bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya doakan teman-teman dan keluarga semua sehat selalu, rezeki yang lancar dan barokah ya. Allahumma amin. Ini adalah video kedua untuk bagasi saya ya teman-teman. Karena saya berpikir bahan yang bagasi ke satu ini kan kemarin dari aluminium ya, yang dicor. Takutnya saat ada beban, kena hajar, berlubang, terus patah. Lihat adalah bagasi sama tas isinya lebih mahalan isinya. Buset ya. Makanya video kedua ini saya mau nambahi plat dengan ketebalan 0,5 mm yang saya buat di bengkel langganan saya semenjak masih SMA dulu ya. Ya walaupun mekaniknya sudah banyak yang ganti, tapi di bengkel ini selalu nuruti apa yang saya mau. Di sini saya tekankan saya tidak menjas bagasi yang sudah saya beli ini jelek ya. Barangnya bagus kok. Bisa nahan beban kurang lebih 5 kg ya. Cuman ya memang dari sisi saya sendiri nambahin aja pakai plat besi biar makin proper ya kalau buat jalan. Karena tanpa adanya bagasi aluminium yang pertama ini saya juga nggak punya ide ya bikin tambahan plat besi ini ya. Jadi ini video saya buat konten itu untuk edukasi saja ya. Tapi dari sisi kebutuhan saya. Siapa tahu jadi referensi buat teman-teman. Ya syukur, enggak juga nggak apa-apa. Oke, kita mulai aja ya. Dari sisi malnya ini sudah saya buat dari kardus mie instan. Bentuknya yang kotak dengan lubang baut 12 mm ya. Ini bapaknya lagi bikin sambungan segitiganya supaya nanti bagasi belakang ini bisa. Nah ini bisa saya kencangkan dengan baut bodi ya, supaya apa nanti misal kena beban ya aman. Ini besinya bagus ya. Pilihannya saya minta yang 0,5 mm biar apa namanya ya aman aja sih. Sebenarnya ukuran 3 mm aja seharusnya bisa, hanya saja 3 hari yang lalu ini malnya saya bikin terus saya letakkan di sini. Saya minta ukurannya 0,5 dan ini bapaknya ini nyanggupi ya. Nah ini setelah proses malnya tadi yang mal ke bodi selesai ya, setelah dilas titik, kemudian ini adalah las penguatnya ditaruh di bawah ya biar nggak akan, soalnya di atas apa namanya di atas tangki bensin ya, takutnya nanti nyamber kan. Waduh, udah motor disiapin kena samper keluar api, waduh. Rungkat bodi bosku, habis rungkat mesin sekarang rungkat bodi ya kak. Ini kena, sebenarnya untuk motong kayak gini tuh bisa dilakukan di rumah sendiri ya. Cuman di sini tuh karena saya tuh apa namanya pengalaman untuk potong-potong besi ini tidak begitu intens ya, jadi ya saya serahin ke bengkel aja ya. Nanti di akhir video saya spill deh total biaya yang saya habiskan untuk bikin tambahan besi ini itu berapa ribu rupiah ya enggak. Untuk lasnya ini saya minta sambungannya ini di atas bawah ya, supaya apa ya, biar aman. Kalau kena hantaman lubang itu kan pasti ada dedek. Jadi
tasnya nanti aman di atas motor ya. Untuk malnya ini tadi ukurannya saya sesuaikan nih dengan lebar 20 cm dan panjang 30 cm dengan sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi ini sudah 3 hari yang lalu saya buat malnya, kemudian saya tinggal di sini, saya minta ukurannya, 3 hari kemudian saya datang atau hari ini. Ini saya ngantri. Kalau misalkan ada yang tanya, Mas kalau dibuat sehari apa bisa Mas? Jawabannya sih bisa. Cuman ada cumannya nih. Bengkel ini bukan bengkel modif motor ya. Jadi saya ya sabar sama antriannya, yang dikerjain sama abangnya kan banyak banget tuh. Kuncinya cuma satu untuk modif motor. Pelan-pelan dan sabar. Ki kurang kene kan arti gaya apa tuh? Ah, lihat. Iki lah. Sing kene ya. Oh, kita anu. Kita apa bataku, patung. Betul, Mas. Alatnya. Oh, tapi gede dhewe ya alatnya. Tunggu Mas, bentar. Jangan kena cover, Mas. Wih, kok soalnya jelimet tak ngetok iki kene bubut ngebur. Lah, aku tinggal di alat dan yo ini loh, yang saya mandangi. Nah ini ya teman-teman bengkelnya, bentukannya ya dekat rumah. Ini bengkel bubut yang sudah lama banget pokoknya, sudah 10 tahun lebih. Semacam-macam dia kerjain, dulu kotor, bikin alat apa namanya, mesin giling padi, dan terus pokoknya gitulah bengkel-bengkelnya. Ini sama bapaknya mau di bekas las-lasan tadi tuh mau dihalusin dulu ya, biar tambah rapi ya enggak. Soalnya mau dibersihin sendiri juga nggak ada alatnya, nanti harus pinjem dulu. Nah yes, modelnya kayak gini. Nanti kita pasang bautnya ini ya tinggal kita rapiin lah nanti sampai rumah ya. Jangan lupa dikasih ring ya, supaya ya biar lebih rapat aja sih kalau menurut saya ya. Gak dikasih ring kayaknya juga nggak apa-apa. Nah ini ya, saya sudah sampai rumah. Bentukannya kayak gini ya, plat besinya ini las-lasannya nanti saya rapikan ya. Terus di ujungnya ini saya pakai ada tambahan bos ya, kecil. Ini bosnya itu yang buat ngunci seker tuh, atau piston itu ya. Nah itu sama orangnya dipotong, dari bekas aja yang saya pakai. Yang penting ukurannya buat 12 itu masuk dengan lancar. Untuk las bagian bawahnya yes kayak gini lah bentukan las tukang buat apa namanya, bikin pagar atau gimana ya. Jadi ya kerapiannya yes maksimal, ini sudah maksimalnya dia. Lebih maksimal lagi bisa nggak? Ada ya, request tadi ya, kalau saya Mas ngikutin aja lah, soalnya juga udah ngantri. Ini aja tadi nyampe sana di cepet-cepet apa namanya dikerjain biar apa, karena udah janji 3 hari ya. Ini ngelubang-lubanginnya juga baru ya, ini tak saya tungguin tadi, baru lubangin juga ya enggak. Ini mau saya amplas ya, saya halus-halusin dulu, soalnya pinggir-pinggirnya ini tajam, nanti takutnya kena tangan juga berdarah. Nanti setelah kita amplas ya langsung saya pilok aja biar cepet ya. Untuk pengecatannya biar tambah aman lah dari apa namanya karat. Ini untuk ngamplasnya sama gerindanya, pinggir-pinggir ini ya, gerindanya saya pinjem dulu tadi. Ini nggak perlu saya share banyak-banyak,
karena cara ngerinda juga sama aja ya di mana-mana. Yang penting hati-hati aja, ngerindanya pelan-pelan, gak usah buru-buru. Yang penting pekerjaannya juga nanti bisa halus sama bisa maksimal ya. Terus saya saranin ini teman-teman kalau pakai gerinda jangan pakai kacamata ya. Maksud saya pakai kacamata ya, biar nggak biji logamnya tuh nggak meletik loncat kena mata. Ini nggak perlu saya share banyak-banyak, ini saya percepat aja ya, soalnya cara ngalusin juga dimana-mana sama. Nanti proses ngamplas, proses gerinda, cari yang tak dipegang lagi, yang tajam mana, gerinda lagi, kayak gitu pokoknya. Ini saya percepat aja ya. Nah, ini udah saya amplas tadi ya, jadi langsung ini saya cuci pakai air biasa ya, biar debu-debunya tadi itu hilang. Jadi nanti ngecatnya juga nggak ada gelembung-gelembung. Saya nyucinya pakai pakai sabun cuci piring Sunlight ya. Saya masukin ke semprotan keyspray ini ya, biar gampang. Ini pas pakai spons, nanti untuk sela-selanya usahakan juga bersih ya. Jadi pakainya itu ya sikat gigi nggak kepake itu ya. Penting ada ada lubang-lubang yang kadang-kadang nggak bisa dijangkau pakai sikat itu tadi ya. Habis ini dijemur, kemudian langsung kita lakukan ngecat pakai pilok hitam Dove. Saya cat di belakang rumah mbah saya ya, bangunan lama. Saya di dalam rumah karena di dalam bangunan karena takutnya ini, soalnya kan musim angin, jadi nanti biar nggak, kalau istilah di saya itu meruntus atau bergelembung. Kenapa? Karena kena angin. Kita pilok merata. Ini nanti saya pakai 2 atau tapis ya, yang penting tertutup dengan sempurna semua bagiannya. Itu yang bisa nahan nahan air hujan langsung ke besinya biar nggak berkarat. Ini sambil ditungguin, dicat lagi, ditungguin, kemudian ditambah lagi. Seperti itulah prosesnya. Sama miloknya, nggak beda dengan tempat-tempat yang lain atau pengalaman teman-teman kalian, teman-teman yang pakai cat yang simple dan cepat.
Untuk pengecatan sudah selesai. Nah, kita tinggal nge-review nih, bentuknya kayak gini ya. Lubang-lubangnya ini buat 12, ini suaranya padat ya. Karena memang 0,5 mm besinya ya. Jadi lumayan berat, nanti kita timbang ya. Nah, ini untuk potongannya ada yang rapi, ada yang enggak ya. Lumayan, pokoknya yang penting ini nanti biar tambah kuat. Ini saya cari penggaris dulu. Ini dia, coba kita ukur ketebalan dari plat besinya. 0,4. Iya, 0,4. Ini bukan 0,5 ya, maaf ya teman-teman. Soalnya ya ilmu kira-kira ya, kemarin ini kayaknya lebih tebel ya Pak. Saya mau pakai yang ini dong. Oh yang ini Mas 0,5. Bapaknya bilang itu. Iya ya Pak, yang ini aja deh. Yang penting biar kuat ya. Ini saya ada timbangan ya, timbangan gram. Jadi dia insya Allah presisi. Kita tes beratnya. Ini ada berapa kilo. Untuk besi ini sebentar. Oke, 1831. 1 kilo 8 on 31 gram. Atau bisa dibulatkan 1,9 kilogram ya. Lumayan berat ya, karena ini besi unggul. Lumayan berat jadinya. Hampir 2 kilo bosku. Tapi ya ini namanya besi tuh kan, dipukul-pukul aja kayak gini suaranya nggak? Tang 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 tang, dengan ketebalan yang mantap pokoknya bosku. Nah ini kita langsung ke waktu ke pemasangan ya. Nah, pasangnya di belakang ini ya. Jadi ini biar nambah bagasinya sendiri di belakang tuh agak lebar dikit ya. Biar kalau tas yang saya pakai itu kan kebetulan tasnya tas modelnya kayak terpal ya, Eagle True Red. Itu pas saya taruh saya belakang tuh dia goyang ke kanan goyang ke kiri ya. Jadi harus ada tambahan lebih. Akhirnya ya saya putusin, saya pikir lagi dari pagi sampai sore, ketemulah ditambahin plat besi ini. Ini untuk ngencengin apa namanya, bautnya. Pemasangannya harus dikendori dulu ya yang lain ya, soalnya video saya yang pertama untuk bagasi ini saya infokan ini ada ketidakpresisian kurang lebih 1-2 mili. Kenapa? Karena memang bagelnya yang aluminium itu kan bagasinya kan variasi ya, bukan bawaan pabrik, jadi ada toleransi sedikit lah. Tapi nggak apa-apa, tetap bisa dipasang kok. Jadi nggak perlu nambahan di menggeser lubangnya ya. Ini untuk belakang biar tambah aman tuh saya siapkan baut sama baut ukuran 12 mm ya, keempat-empatnya depan belakang. Jadi nanti biar sebenarnya lebih safety aja, biar aman ya. Untuk megangin tas, atau katakanlah saya punya rezeki terus beli box rice cooker ya kata teman saya, naik motor sambil masak nasi bisa ini kayak ini. Ada aja teman saya tuh kalau ngasih info suruh masang rice cooker nasi di sini. Ini kita pasang pelan-pelan ya. Ini saya nggak perlu pakai ring ya, karena lubangnya ini benar-benar pas dan langsung kena besi.
Kalau misalkan nanti lecet gampang, tinggal diampas dikit belok lagi ya nggak. Soalnya ini kan juga bukan bawaan motor ya, variasi yang saya cetuskan sendiri dari ide, karena idenya itu kepepet karena kebutuhan, lebih ke arah takut tasnya jatuh terus ketinggalan hilang. Wah, perih itu bosku. Tasnya sama bagasinya ini aja lebih mahal harga tasnya ya. Ini bukan karena saya sombong, enggak, karena saya menyayangi benda yang saya beli pakai uang keringat saya sendiri ya. Benar-benar saya jaga, saya atur sedemikian rupa biar aman, terkendali, dan dapat dimonitor dari depan. Kita kencangkan ini secara menyilang pelan-pelan ya. Jangan terlalu menggunakan kekuatan penuh ya, kira-kira ya. Kalau pakai kunci torsi itu satu kali bunyi ceklek, ini kita pukul-pukul, wah, kan. Yang getar malah bodinya ya, bukan besinya ini. Nah, ini udah kepasang dengan rapi ya. Jadi kita lihat posisinya seperti ini. Ini ada lubang 4 ya, nanti fungsinya ya kalau misalkan ada tambahan rice cooker box ya. Dari pinggirnya ber-12an ada 4 biji lubang panjang. Untuk bagian depannya kayak gini ya. Ini bawahnya ada ring kecil ya. Saya nggak tahu nih ring apa, yang penting saya minta aja di bengkel yang saya benerin motor ya, biar makin rapat aja dari belakang ya. Bentuknya kayak nampan kopi ya. Jadi touring sambil jualan kopi bisa ya, buat nampan kopi instan, diputer-puter ke warga-warga yang ada di pinggir jalan yang lagi nongkrong asik ya. Potongannya untuk lurusnya rapi, tapi untuk ujung kedua depan belakangnya ada toleransi ya sedikit ya, karena ini bukan pakai laser ya, pakai manual handmade. Baut sebelah bawah bentuknya kayak gini ya, baut 12an. Saya nggak pakai ring, jadi tinggal masukin aja. Ternyata langsung ke kunci diputar tuh ada yang kunci bautnya, karena posisi lubang dari bagel aluminiumnya sendiri ya. Untuk harganya nih kira-kira nih berapa nih? Nah, untuk bagelnya ini tadi biayanya saya habis Rp70.000 dengan ketebalan 0,4 mm yang bagus ya, buat ya tampilannya seperti ini. Jadi beda tempat beda beda harga ya. Jadi nanti kalian ke bengkel, ini harga di tanggal 13 Desember tahun 2023 sebanyak Rp70.000, belum termasuk ngecatnya ya. Kalau ngecatnya beli pilok ya, kalian lihat cari info sendiri ya di toko-toko dekat rumah kalian ya, karena pilok itu kan harganya beda-beda. Ini halus, dipukul juga kuat, kokoh. Secara looks ya itu tadi kayak dipasangin nampan ya. Tapi di sini kan lebih ke arah fungsi kalau buat saya ya, itu kan fungsinya kuat, hebat, kokoh, tahan lama, yang penting ya. Bisa dibawa kemana-mana, tur aman. Ini bentuknya seharusnya kan melingkar, cuman saya nyari gampangnya aja, bentuknya kotak kayak gini ya. Kalau orang bilang wagu, tapi nggak masalah. Ini kan fungsinya buat saya, bukan buat mereka. Dipakai jalan nanti ya, biar aman lah bawaan belakangnya ya. Ini kuat. Nah, ini saya pukul lagi. Oke, kemudian coba saya naikkan. Ini cor-coran buat bendera ya, kayaknya beratnya antara 10-15 kilo. Aman. Nah, ini penghujung video saya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Inspirasi kecil dari saya ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.